Oke, buat Dina, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Silakan. Iya Pak, yang pertama itu ini Mm-mm. ya kan fresh grade banget ini. Belum Mm-mm. wisuda juga kan. Oh, Ini belum mau start sudah. dari belum. Em, Maksud saya ini mau start dari sekarang buat apply apply pekerjaan dulu. Barangkali nanti sebelum wisuda kan udah keterima gitu Pak. Jadi setelah wisuda langsung bisa masuk gitu ya. Mm-mm. Nah, seharusnya itu apa Pak yang perlu aku siapkan untuk terjun di dunia kerja itu Pak? Apa yang harus disiapkan untuk terjun di dunia kerja? Oke, aku list secara cepat ya, kayak gitu. Yang pertama, itu kamu harus tentukan dulu profesi-profesi yang kamu incar. Jangan masuk ke profesi deh. Gini, kamu bayangkan dulu pekerjaan yang kamu pengen tuh yang kayak gimana. Tapi jangan diubah jadi profesi. Misalkan gini, aku tuh pengen yang kerjanya menggunakan alat ini. Aku pengen yang kantoran. Aku pengen yang sama komputer. Aku pengen yang ketemu banyak orang, gitu-gitu. Aku pengen yang kerjanya Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, nggak masalah. Aku pengen yang shifting, nggak shifting juga nggak masalah. Aku pengen yang kontrak boleh, full time boleh, gitu. Aku mau yang langsung ke PT-nya boleh, mau lewat outsource boleh. Aku mau yang tahan ijazah nggak ya, gitu-gitu. Itu dulu aja. Aku pengen yang gajinya sekitar ya seginian lah. Aku pengen yang lokasinya di sekitaran daerah-daerah inilah kayak gitu. Pokoknya yang kamu pengen itu kamu list dulu. Sebenarnya tuh kamu pengen yang di mana gitu. Oke, ini belum Iya. nyebut profesi. Setelah kamu tahu pengennya kayak gitu, kalau sesuai jurusan aku ya pengen yang kayak gini. Yang kalau nggak sesuai jurusan aku pengen yang berkaitan dengan ini itu gitu. Nah, setelah kamu membuat itu semua aspirasi karirmu tadi itu, sekarang yang kamu pengen-pengen tadi itu coba dikonversi jadi profesi. Kira-kira tuh yang kayak begini, 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 begini tuh ada di profesi apa? Kayak gitu. Nah, mumpung kamu belum lulus, bisa browsing-browsing tuh. Mungkin yang sesuai dengan jurusan kamu bisa browsing dulu gitu. Lu, prospek lulusan ini, gitu. Lulusan ini bisa bekerja di mana dan lain-lain gitu. Selain itu kamu juga bisa riset-riset dulu gitu. Ketik aja nama kampusmu atau nama jurusan di LinkedIn. Terus di search, habis itu lihat di filter bagian people. Jadi cari orang yang punya title pendidikan itu. Lihat tuh sekarang orang-orang yang kerja di mana. Buat nyari inspirasi itu begitu. Bisa banget. Setelah kamu mengetahui profesi-profesi yang kamu incar, setelah itu sekarang kamu menyiapkan yang berkaitan dengan apa? Ya senjata-senjata kamu. Siapkan dokumen-dokumennya. Dokumen yang dibutuhkan untuk melamar kerja. Dari dokumen yang umum sampai yang pribadi. Kayak gitu. Contoh bikin surat lamaran kerja atau cover letter, CV atau resume, ijazah, transkrip, sertifikat, sertifikat mendukung, portofolio, foto-foto formal, dokumen-dokumen pribadi, gitu. Pokoknya itu disiapin, yang penting kamu punya dulu. Setelah kamu punya, baru dicek tadi ya, bener bikinnya nggak, udah bener belum bikinnya, gitu. Nah, nanti di sesi kedua, nanti kita bedah CV dan lain-lain tadi ya, gitu. Tapi yang pasti kamu udah punya dokumen-dokumen itu dulu. Karena ada hal-hal yang butuh waktu. Oh, ternyata profesi yang aku pengen ini kadang ada yang butuh SKCK, ngurus aja SKCK. Oh, profesi aku pengen tuh butuh bahasa Inggris. Aku bisa sih, tapi aku belum tes TOEFL. Cari sertifikat pelatihan TOEFL gitu. Masih ada waktu gitu. Jadi kamu nyiapin dulu Iya. senjata-senjatanya, kan gitu. Nah, setelah kamu punya senjata-senjatanya, senjata selanjutnya adalah ini senjatamu mau dipakai di medan perang mana. Jadi temukan platform-platform untuk menemukan info loker dan melamar kerja. Oh, ada yang dari LinkedIn, Jobstreet, Kita Lulus, Glitch, Deals, apapun itu. Website perusahaan. Nanti kalau ada job fair, oke itu kayaknya itu deh sumber-sumber lokerku. Kayak gitu misalkan. Nah, dari sumber-sumber loker yang ada tadi, adakah yang harus dibikin dulu? Gitu. Aku belum punya LinkedIn, bikin LinkedIn. Aku belum punya Jobstreet, bikin Jobstreet. Setelah bikinnya ya yang sepenuh hati. Setelah punya akunnya, pelajari dulu cara bikinnya, cara ngisinya yang bener gimana. Harus siap dulu. Ibarat kamu mau jualan bakso, kan kamu harus punya warung bakso yang udah siap dulu. Nggak mungkin kan belum tempatnya belum settle, masih kotor, masih gini 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 langsung tiba-tiba kamu berjualan minta orang mau makan di tempatmu ya nggak gitu. Aku LinkedIn juga sama gitu. LinkedIn harus lengkap dulu, baru nanti kamu siap-siap apply apply.
gitu. Nah, itu hal-hal semacam ini yang harus kamu lakukan. Nah, setelah kamu udah tahu tadi, oh, aku udah dokumen-dokumenku aku udah siap, udah bagus, medan perangnya udah ada. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kamu bikin time management gitu. Bikin time management tuh kenapa? Karena kamu itu gini, tadi kan kamu udah nyusun tuh profesi-profesi yang kamu pengen itu apa. Nah, setelah kamu tahu, oh aku tuh pengen jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dari list profesi yang kamu pengen itu kan membutuhkan kemampuan, kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ini itu. Nah, kamu coba browsing satu-satu. Yang aku pengen nomor satu tuh staf administrasi, googling. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang staf administrasi. Keluar. Nanti kamu bisa kategoriin tuh, mana skill yang kamu udah biasa dan udah mahir gitu. Mana yang kamu udah bisa tapi masih belum terlatih gitu, masih lama ngerjainnya, masih salah-salah. Mana skill yang ternyata kamu belum bisa, belum tahu, malah baru tahu kalau posisi itu tuh butuh itu gitu. Jadi dikategoriin gitu loh. Buat apa dikategoriin ini? Nanti akan ada tiga skill. Skill kamu yang udah bisa dan terbiasa, skill yang kamu udah bisa tapi masih harus dilatih, dan skill yang kamu belum bisa padahal dibutuhkan untuk posisi itu. Gunanya apa? Nanti kalau kamu dokumen-dokumen udah punya, terus udah tahu mau ngirimnya via apa, setiap harinya kamu selanjutnya ngapain? Nyusun time management gitu. Kan kamu punya waktu 24 jam. Nah, silahkan dikurangi waktu-waktu yang nggak bisa diganggu-gugat. Misalkan dikurangi waktu tidurmu, kurangi waktu beres-beres rumah, kurangin waktu apamu gitu-gitu. Sampai kamu bisa tahu sehari itu biasanya tuh aku punya waktu kosong produktif tuh berapa jam. Katakanlah 10 jam. Nah, kalau kamu udah punya waktu produktif 10 jam, maka 10 jam tadi silahkan kamu bagi jadi tiga porsi. Porsi pertama, mau berapa jam kamu pakai untuk melamar kerja. Porsi kedua, mau berapa jam kamu pakai untuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu apa? Yang berkaitan dengan skill-skill tadi. Yang kamu belum bisa dan belum biasa, itu harus dilatih. Yang kamu udah bisa tapi masih belum lancar, harus diperlancar, itu harus kamu luangkan. Jangan sampai dalam waktu sehari kamu cuma apply job doang, tapi nggak ada pengembangan diri. Pengembangan diri nggak harus yang membayar kok. Pengembangan diri ada yang bisa dilakukan sendiri. Nonton YouTube, cari tutorialnya, gini gitu, ya kan? Praktek ini itu bisa. Jadi nanti, oh ternyata dari 10 jam tadi misalkan, 6 jam mau aku pakai untuk melamar kerja. Gitu. Dan 6 jam ini nggak harus semuanya di pagi hari ya. Mungkin 2 jam di pagi, 2 jam di siang, 1 jam di sore, 1 jam di malam, nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus tadi ada porsi yang nomor dua yang dipakai untuk pengembangan diri. Dan porsi yang ketiga adalah untuk branding. Branding itu adalah aktif di sosial media agar kamu dikenal oleh orang yang nggak kenal kamu, agar kamu dikenal sebagai netizen. Sama netizen tuh kamu tuh jago di bidang apa. Jadi menggunakan sosial media lebih dari untuk keperluan entertainment, lebih dari untuk keperluan pribadi gitu. Nah, itu kamu juga harus luangin. Bikin postingan rutin di LinkedIn. Kamu pengen dikenal sebagai seorang yang jago di bidang A. Ya udah sharing ilmu aja gitu. Di LinkedIn khususnya. Kalau mau dikombinasiin sama platform lain ya nggak apa-apa. Sehingga intinya adalah yang nantinya kamu eksekusi setiap harinya adalah sambil kamu sibuk lamar kerja, kamu ada pengembangan diri dan branding. Gitu. Dan itu dilakukan secara rutin. Nanti bikin rekapan pribadi gitu. Pakai Excel. Untuk setiap loker yang udah kamu lamar, direkap di Excel. Gitu. Direkap, direkap, direkap rutin kayak gitu. Nah, nanti setelah seminggu, 2 minggu, baru kamu cek tuh. Oh, dalam waktu seminggu tuh aku udah lamar 500. Dari 500, berapa yang udah respon, berapa yang belum. Dari yang respon, berapa yang responnya nolak. Berapa yang responnya lanjut ke tahap selanjutnya. Berapa yang responnya cuma ngintip, cuma dibaca, cuma dikunjungi, gitu-gitu. Habis itu yang cuma ngintip-ngintip mau diapain. Yang gagal nanti diapain, nah, dilakuin evaluasi. Kayak gitu. Nah, itu adalah siklus komplit yang harus kamu lakukan sebagai seorang job seeker fresh graduate. Gitu. Nah, mungkin ada, ini secara umumnya gitu ya. Nanti detailnya aku jelaskan di kesempatan selanjutnya gitu. Mungkin ada pertanyaan lain atau tambahan boleh? Ini lagi Pak, apa namanya?
kan tadi background pendidikanku kan aslinya tuh sebagai pendidik gitu ya Pak, tapi tuh pendidiknya itu di tenaga pendidiknya, bukan yang pendidik asli. Soalnya jurusanku itu kan manajemen pendidikan Islam, jadi itu prospek kedepannya itu sebagai tenaga administrasi di salah satu lembaga pendidikan kayak gitu Pak, kayak Mm-mm. jadi staf TU gitu Pak. Nah, akan tetapi di sini saya itu mau mencoba dulu untuk apply job di luar jurusan saya gitu Pak. Kayak salah satunya ya di Bank BCA itu saya mau coba apa namanya pengalaman-pengalaman dulu. Nah itu gimana Pak menurut Bapak sendiri? Maksudnya Jadi, mm-mm. peluang saya untuk itu bisa nggak kalau di luar ini, di Ya, luar balik. jurusan saya? Ya, kalau mau mengincar suatu posisi di luar jurusanmu, itu ada dua hal. Yang pertama adalah kamu kan kalau kuliah jurusan A, yang kamu bisa kan nggak cuma satu hal kan? Kan nama mata kuliahmu Ya. ada banyak gitu. Nah, di situ sehingga kamu harus menonjolkan sisi-sisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalkan kamu kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris, kan kamu bisa nonjolin dari sisi pendidikannya, bisa nonjolin dari sisi bahasa Inggrisnya, kayak gitu misalkan. Nah, ini juga sama gitu. Kamu di sini jurusannya tadi yang berkaitan dengan manajemen, ya kan, pendidikan gitu. Nah, kamu mau nonjolin dari sisi pendidikannya apa manajemennya gitu. Kalau kamu mau ke administrasi, ya mungkin dari sisi manajemennya tadi. Nanti kalau kamu nulis di CV, ya, CV-mu itu istilah-istilah administrasi ya harus dimunculkan sebagaimana muncul di kerjaan-kerjaan kamu waktu kuliah itu misalkan gitu. Jangan sampai kamu nulis di CV itu skill misalkan. Ini sering ya. Orang-orang nulis kepengen jadi staff admin. Ini contoh paling simple. Nanti aku cek CV-mu. Orang pengen jadi staff administrasi, di CV-nya tuh Ya. nulis skill. Skillnya tuh nulisnya tuh misalkan software. Terus Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Gitu doang. Ya gimana menariknya? Anak lulusan SMP aja bisa Word, Excel, PowerPoint. Gitu. Kenapa nggak dijabarin gitu? Microsoft Word, titik dua. Bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Microsoft Word, Microsoft Excel. Fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jabarin. Biar selayaknya anak level kuliahan. Gitu. Terus kamu Microsoft Word, apa yang bisa kamu bisa? Bikin surat, bikin laporan ini, nyusun laporan ini, membuat ini. PowerPoint juga sama, PowerPoint, titik dua. Satu balas ini jelasin. Jadi itu yang menunjukkan bedanya Word, Excel, PowerPoint levelmu sama level pendidikan yang jauh lebih bawah. Kalau cuma mentioning itu nggak menarik, gitu. Nanti dinilainya ya Microsoft Word, berarti kamu bisa ngetik, Excel bisa input, gitu, PowerPoint bisa ngomong, baca slide, masa gitu doang. Kalau dijabarin kan kesannya beda, gitu. Terus kemampuan administrasi lain yang kamu bisa pamerkan, yaitu kemampuan mengetik cepat. Kamu browsing tuh, googling, gitu. Tes mengetik cepat. Coba diukur seberapa cepat kamu ngetik. Pengen jadi staff admin, kemampuan ngetiknya harus di atas 60 kata per menit lah, gitu. 60 WPM atau KPM, word per minute gitu, kata per menit gitu. Itu cari aja gitu. Di website melatih mengetik cepat gitu. Itu harus dilatih. Terus apa lagi? Bikin portofolio. Kalau lulusan pendidikan manajemen kayak gitu, apa tadi namanya? Pendidikan manajemen, sorry, Manajemen manajemen pendidikan. pendidikan Islam kayak gitu. Kan orang mikirnya, wah itu gue sama pendidikan saja. Tapi kamu pengen tadi ngincarnya ke perbankan gitu. Nah, sekarang cari kesamaannya apa gitu. Di bank ada administrasi, di bank ada customer service, di bank ada presentasi dan lain-lain. Tonjolin sisi-sisi itu. Tonjolin kemampuan administrasi semacam apa yang kamu bisa. Komunikasi semacam apa yang kamu bisa. Dengan apa? Mungkin kamu bisa bikin portofolio. Jadi pada saat kirim lamaran kerja, jangan cuma lamaran, CV, sertifikat, ijazah gitu-gitu. Tapi coba bikin portofolio sesuai dengan skill kamu gitu. Kalau nggak ngerti kayak gimana, browsing dulu nanti. Portofolio staf administrasi.
Jadi nanti kamu pamer nih loh, pakai Word saya bisa membuat ini, bikin bukti karya. Datanya pakai data dummy aja nanti. Kalau misalkan Excel, aku bisa nyusun laporan ini, ngerekap ini kan mungkin ada nama-nama sesuatunya, ada angka-angkanya. Itu bikin dummy gitu. Hanya untuk menunjukkan kamu bisa itu. Ini aku bisa bikin dashboard nih, aku pivot table dan lain-lain. Aku udah paham. Ini bikin grafik begini-begini. Aku udah terbiasa. Udah lebih dari cukup itu. Kemampuan mengetik cepatmu di display hasilnya, skornya berapa gitu. Nanti aku jelasin lah gitu yang soal ngetik ini. Nah, hal-hal semacam ini yang harus kamu lampirkan sehingga orang tidak hanya melihat kamu dari sisi pendidikannya gitu, ya kan? Terus kamu nanti ngelamar kerja di bank atau mungkin yang berkaitan dengan frontliner gitu ya, yang harus tampil. Sehingga di situ kamu juga bisa menonjolkan sosial media kamu. Jangan sampai kamu pengen ngelamar di bank, sosmednya diprotek semua atau nggak ada postingan. Kemarin ada nggak ada postingan tapi nggak ada muka dia sama sekali. Lamarnya jadi frontliner, jadi teller. Ya gimana? Di interview kamu bilang saya adalah orang yang terbiasa berkomunikasi depan umum, nggak terbukti dari sosmednya, gitu. Jadi itu yang kamu klaim itu nggak valid jadinya, gitu. Nah itu coba dicek, gitu. Pelajari gimana cara dandanya, cara berpakaiannya gitu ya, cara bersikapnya, cara ngomongnya dan lain-lain, seolah-olah banker beneran, gitu. Boleh, itu yang bisa kamu coba-coba. Risetnya semendalam itu. Mumpung apa? Mumpung belum lulus, gitu. Oke? Gitu. Nah, hal Baik, Pak. semacam itu tadi yang harus dilakukan. Artinya apa? Kalau mau masuk ke suatu profesi, tidak relevan dengan pendidikannya, nggak masalah. Yang penting kamu punya kemampuan yang relevan. Karena kemampuan yang relevan itu tidak harus dari pendidikan dia. Gitu. Loh ini background pendidikanmu kan ini, kenapa ngelamar di sini misalkan gitu. Background pendidikanmu itu ini. Kenapa ngelamar di posisi ini nggak relevan dong. Seolah-olah kamu mau bilang, ya Bapak atau Ibu kalau membandingkan posisi ini dengan pendidikannya nggak nyambung Bu, gitu. Tapi kan selama kuliah ini kan saya juga ada di pelatihan ini itu saya ikuti, saya ikut bootcamp ini itu. Nah saya tuh ngelamar di sini tuh bermodalkan itu, gitu. Kalau Anda hanya melihat dari jurusan saya kayak nggak relevan, nggak ada administrasinya. Tapi selama saya menempuh pendidikan itu, saya ada banyak praktikum, di dalamnya banyak praktek-praktek, di dalamnya banyak kegiatan administratif yang saya lakukan, sehingga saya memiliki kemampuan Microsoft Word, Excel, PowerPoint di atas rata-rata. Buktinya yang saya lampirkan ada di portofolio saya. Seolah-olah tuh kamu mau ngomong kayak gitu dengan cara yang elegan, gitu. Nah, coba kamu susun dulu dokumen-dokumennya tadi, CV dan dokumen pendukungnya bikin portofolio, sehingga nanti kalau udah ada itu, nah itu kamu udah pede tuh. Jadi jangan nggak gampang ke framing. Jurusanmu kenapa pengen kerja di sini kan nggak relevan, gitu. Ingat, gitu. Relevansi itu nggak cuma ngeliat dari jurusannya apa, tapi kemampuannya. Dan kemampuan itu tidak harus dari background pendidikan formal terakhir. Intinya itu ya. Diingat-ingat terus tuh aku ulang-ulang. Oke? Mungkin ada Baik. pertanyaan lain boleh, kalau ada. Eh, ini Pak, kan kalau misalkan saya setelah screening administrasi ini, tahap selanjutnya itu kan ada ujian Mm-mm. tes online gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, kalau udah melewatkan ini pendaftarannya itu ada 5 tahap. Nah, misalkan lima-limanya tuh udah lolos semua, terus otomatis kan kita langsung disuruh, misalkan nanti mulai kerja kapan gitu kan Pak. Mm-mm. Nah, kalau baru awal itu eh, wajar nggak sih Pak kalau misalkan kita belum terlalu menguasai job desk yang diberikan oleh perusahaan tersebut? Ya, balik lagi ya. Satu, job desk dari suatu posisi itu bisa kamu riset dulu, bahkan sebelum lulus. Apa susahnya googling tugas dan tanggung jawab seorang ini gitu. Kamu cari di YouTube tuh, A Day in My Life sebagai seorang customer service bank. Kan banyak tuh bikin-bikin kayak gitu. A Day in My Life sebagai seorang teller, sebagai CS gitu. Banyak riset tonton-tonton dulu, belum ngelakuin nggak apa-apa. Wah, orang yang sudah punya pengalaman kerja pun nggak mungkin langsung paham 100% apa yang dia lakukan pada saat mengisi posisi tertentu di perusahaan baru. Pasti harus ada yang namanya penyesuaian diri. Jadi kalau belum 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 paham yang sifatnya kayak gitu yang bisa ditoleransi nggak masalah. Tapi kalau nggak punya sama sekali ya itu malah yang aneh kan gitu. Itu nggak bakalan sampai di level diterima itu. Tapi baru ibaratnya lah kamu ngelamar di sini cuma modal pengen doang
gitu. Nggak ada usaha sendiri dari sisi pendidikan, formal non formal, pelatihan atau belajar otodidak apa gitu-gitu. Lebih ke arah situ. Tapi kalau udah placement masih banyak yang salah-salah. Aku pun juga sebagai fresh graduate atau udah punya pengalaman kerja, nggak tetap bikin salah-salah. Ya wajar. Tapi kan tergantung seberapa cepat kamu menyesuaikan diri dan belajar. Gitu sih. Santai aja berarti soal itu. Mm-mm. Terus ada apa lagi? Mungkin ada pertanyaan lain boleh. Atau ada tambahan yang kamu pikirin sekarang. Nah, terus gini Pak, misalkan kita kan udah apply apa Mm-mm. namanya apply pekerjaan. Nah, Mm-mm. biasanya perusahaan itu mereview CV atau dokumen-dokumen kita itu biasanya maksimal tuh berapa lama, Pak? Ya, gini. Kalau by defaultnya biasanya rata-rata itu dari satu tahap ke tahap lain, dari tahap awal sampai tahap akhir itu bisa plus minus 1 bulan lah gitu. Jadi misalkan dari kamu ngirim nanti ada batasnya kapan kan? Biasanya 2 minggu, terus habis itu nanti ada psikotes, nunggu 2 minggu, interview 2 minggu dan lain-lain kayak gitu. Jadi tahap-tahapnya semacam itu. Namun di situ kamu juga harus perhatikan bahwa tahap-tahap ini bisa lebih cepat atau lebih lambat. Ada orang yang diundang interview atau diundang psikotes berdasarkan lamaran yang dia posting 3 bulan yang lalu. Ya ada orang yang baru ngelamar jarak 2 hari 3 hari langsung diumumin dia nggak lolos atau 2 hari 3 hari diumumin dia lanjut ke tahap selanjutnya. Ya ada gitu. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Nggak usah terlalu worry sama seberapa lama proses tadi. Karena loker yang bisa kamu lamar tiap hari itu lebih dari satu. Rata-rata teman-teman di grup loker yang ada kamunya itu sehari bisa plus minus 20 sampai 30 lamaran per hari. Dan itu ya menurutku masih sedikit itu segitu. Karena sumber lokermu banyak. Kamu punya katakanlah ada website perusahaan, ada LinkedIn, ada Jobstreet, ada Kita Lulus, ada Glints misalkan. 5 masing-masing dua aja udah 10, masing-masing 4 aja udah 20 gitu. Jadi harus semacam itu. Nah, kalau kamu sehari ngirim lamaran cuma satu dua hari libur, weekend Sabtu Minggu ikutan libur ngelamar ya aneh gitu. Ngirim lamaran tuh ya yang jumlah banyak, intensitas tinggi. Sebanyak yang kamu bisa lakukan. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti loker yang cocok buat kamu itu akan muncul di hari apa, kamu nggak ngerti. Tapi satu hal yang pasti adalah setiap hari selalu ada loker baru. Sehingga setiap hari kamu harus ngecek itu platform-platform tadi, sumber-sumber loker tadi. Biar nggak kelewat, biar nggak nunda. Gitu sih. Ya, soal periode gitu. Jadi begitu udah ngelamar, direkap, move on. Lama, rekap, move on gitu. Langsung cari lagi, mana nih, gitu. Gitu. Jadi itu kalau kerja nggak harus pas hari aktif gitu ya, Pak? Maksudnya Nggak, Senin sampai Jumat. nggak harus banget malah. Nanti kamu di luar akan mungkin dapat informasi ngirim lamaran itu cuma boleh di hari kerja, ada jam kerja. Salah ya itu ya, kayak gitu. Buktinya iseng aja, ini weekend kan, kamu tengah malam aja buka job street gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang pakai sistem ATS tuh nggak ngerti waktu. Sistem ATS tuh masukin ke database gitu. Dan itu terserah terserah mereka gitu. Kalau nanti kamu ngirim lamaran via email, mungkin ada strategi ngirimnya di hari kerja dan jam kerja boleh. Tapi kalau ngomong secara keseluruhan, ngirim lamaran cuma boleh di hari kerja dan jam kerja ya jelas salah lah gitu. Gitu. Kenapa? Ya buktinya aku pribadi nih, misal. Aku ngomong gitu karena aku punya bukti pribadi. Aku ada beberapa pengalaman, bahkan 2 pengalaman terakhir yang level manajerial, itu aku ngelamarnya tengah malam. Lolos-lolos aja, gitu. Jadi nggak ngaruh, gitu. Yang di sini masalah strateginya, oke? Yang jangan dilakukan itu malah yang fluktuatif. Hari ini ngirim lamaran banyak, besok dikit, besoknya enggak, besoknya mager. Besoknya dikit, besoknya banyak lagi, besoknya enggak, gitu. Takutnya tuh pas ada hari yang enggak, tapi di situ lagi banyak loker muncul. Apalagi lokernya cocok buat kamu. Kayak gitu, ya kan sayang banget gitu kelewat gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang sifatnya umum yang kamu masih bayangkan sejauh Eh, ini jadi kendala atau kepikiran apa gitu, atau kamu udah pernah ada tes udah pernah lolos sampai tahap apa? Belum, Pak. Ini masih screening di administrasinya semua, Pak. Oh ya udah, sehari ngirim lamaran Belum. bisa berapa banyak? Kemarin 5. Ya nggak apa-apa gitu, coba diperbaiki, dicari sumbernya lagi, cari yang cocok lagi. Kan kalau kamu jelas
udah tahu definisinya aku beli apa gitu. Tahu larinya kemana. Oh, aku mau cari air mineral. Oke, cari di warung. Nggak ada warung sana, nggak ada ke Indomaret, nggak ada ke Alfamart, nggak ada ke Superindo, nggak ada ke sana, nggak ada ke pinggir jalan. Ah, muter-muter. Karena kamu tahu, aku cari air mineral. Kamu akan tahu air mineral itu ada di mana-mana. Nggak mungkin kamu ke bengkel, gitu, gitu kan. Terus tiba-tiba kamu ke ini. Kalau kamu udah tahu ngincernya ini pasti tahu larinya kemana-mana, gitu, Ya, Pak. gitu. Oke, oke. Ada lagi nggak pertanyaan mungkin yang sifatnya general? Hmm, Mungkin secara keseluruhan udah Itu aja ya. terjawab, Pak. Oke, Iya, Pak. kalau sementara cuma itu aja nggak apa-apa. Kita masuk ke sesi diskusi dokumenmu ya. Iya, Pak. Oke, silahkan ditunggu.